Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eni Susanti. Kali ini kita akan belajar biologi dengan materi ruang lingkup biologi. Sebagai materi awal dalam pembelajaran biologi, di dalam materi ruang lingkup biologi ini kita nanti akan belajar tentang objek kajian biologi, cabang-cabang ilmu biologi, serta peranan ilmu biologi di dalam kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke materi objek kajian biologi. Objek kajian biologi itu ada 10, dimulai dari molekul sampai ke biosfer. 1. Molekul. Makhluk hidup itu tersusun atas komponen terkecil yang disebut dengan atom. Molekul adalah kumpulan dari atom-atom. Sebagai contoh, molekul air terdiri dari atom H dan atom O. 2. Sel. Molekul-molekul akan bergabung membentuk unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup yang disebut dengan sel. Pada makhluk hidup multiseluler seperti manusia, ada banyak sekali jenis-jenis sel di dalam tubuhnya. Salah satu contohnya adalah sel darah merah. Sedangkan untuk makhluk hidup yang uniseluler, ada yang satu tubuhnya hanya terdiri dari satu sel, misalnya Euglena viridis dan amoeba. Selanjutnya, sel-sel yang memiliki bentuk yang sama dan melakukan suatu fungsi tertentu akan membentuk jaringan. Contohnya jaringan darah. Jaringan darah tersusun atas sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, dan keping darah. Kemudian jaringan-jaringan yang berbeda akan bergabung untuk melakukan satu fungsi tertentu dengan cara membentuk organ. Contohnya jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan otot akan bergabung untuk membentuk jantung dan melakukan fungsi peredaran darah. Perlu diingat, organ hanya akan ditemui pada makhluk hidup yang multiseluler. Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan disebut sistem organ. Sebagai contoh, sistem peredaran darah terdiri dari organ jantung dan pembuluh darah. Semua sistem organ yang terdapat pada makhluk hidup multiseluler akan saling bekerja sama membentuk organisme atau individu multiseluler itu sendiri. Sedangkan pada makhluk hidup yang uniseluler, mereka tidak memiliki sistem organ karena tubuhnya hanya terdiri dari satu buah sel. 7. Populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang berada pada tempat dan waktu yang sama. Contohnya sekumpulan ikan di kolam Pak Eko atau sekumpulan bebek di kebun Pak Eko. Sedangkan jika pada sebuah tempat terdapat beberapa populasi yang saling berinteraksi, maka pada tempat tersebut dikatakan sebagai komunitas. Misalnya, pada sebuah kolam terdapat interaksi antara ikan, tumbuhan kolam, dan katak, maka kolam tersebut dapat dikatakan sebagai komunitas. Selanjutnya, komunitas-komunitas yang terdiri dari makhluk hidup tadi akan berinteraksi dengan lingkungan membentuk ekosistem. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau unsur biotik dengan makhluk tak hidup atau unsur abiotik pada sebuah lingkungan. Contohnya pada ekosistem kolam akan terjadi interaksi antara ikan, katak, dan tumbuhan dengan air, udara, dan tanah yang berada di kolam tersebut. Kumpulan ekosistem-ekosistem di suatu wilayah yang mengelompok berdasarkan iklimnya membentuk suatu daerah luas yang disebut dengan bioma, dan bioma-bioma di seluruh dunia disebut dengan biosfer. Materi yang kedua dalam ruang lingkup biologi adalah cabang-cabang ilmu biologi. Selanjutnya, kita akan mempelajari peranan ilmu biologi di dalam kehidupan manusia. Sekian materi tentang ruang lingkup biologi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.